Ya, tentu saja yang namanya strategi itu adalah pilihan-pilihan dari eksekutif ya, yang dirasakan paling diperlukan oleh organisasi untuk mencapai misi, tujuan, dan objektif secara keseluruhan. Nah, tentu diputuskan dengan asumsi yang dianggap penting oleh perusahaan. Ketika asumsi itu tidak berlaku karena terjadi perubahan atau turbulensi, itulah yang challenging, karena asumsi kalau dulu kan ada asumsi harga dolar berubah misalnya, itu asumsi pada angka berapa strategi ditetapkan dan dibuat, atau asumsi customer memiliki preferensi tertentu. Tapi ternyata itu berubah dalam 10 tahun terakhir ketika disrupsi ini membuat teknologi yang menjadi penyebab menjadi sesuatu yang mengubah perilaku manusia, mengubah perilaku pelanggan, mengubah perilaku lingkungan, termasuk mengubah perilaku dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemain yang lain. Jadi selain perubahan yang terjadi pada pelanggan, yang terjadinya perubahan lingkungan strategis, juga perubahan yang dilakukan oleh pemain yang lain. Mereka menawarkan hal yang mungkin sama atau sejenis dengan perusahaan kita. Jadi yang perlu dilakukan oleh para eksekutif menurut pendapat saya adalah selalu keep open mind, keep visible untuk dapat bisa berkomunikasi dengan seluruh pihak, baik eksternal maupun internal, terutama pelanggan, terutama pasar, terutama para pihak yang dianggap menjadi stakeholders perusahaan. Hari ini kita diskusikan tentang itu, stakeholders analysis, dan apa perubahan yang sedang terjadi dan bagaimana merespon perubahan itu sehingga perusahaan bisa tetap relevan, produk menjadi tetap diperlukan oleh industri, produk tetap diperlukan atau jasa tetap diperlukan oleh masyarakat. Strategic management itu kan terdiri dari setidaknya dua. Yang pertama saat corporate strategy atau rumusan strategi, dan kemudian eksekusinya. Nah, dua-duanya penting. Dalam sesi hari ini kita diskusi dengan para peserta, dua-duanya challenging, dua-duanya menjadi tidak akan efektif kalau kita tidak agile, kalau kita tidak open mind, open heart, open will. Jadi tetap penting, baik dalam perumusan strategi, kita harus engage, kita harus listen, kita harus awas terhadap situasi yang sedang terjadi perubahan, dan juga saat eksekusi. Jadi dua-duanya penting saat penyusunan strategi dan eksekusi strategi. Biasanya kalau perusahaan menyusun business plan atau strategic plan, itu perlu ada basisnya riset ya. Apa yang sedang terjadi, perubahan apa yang sedang terjadi di luar, apa yang sedang terjadi di stakeholder, apa yang sedang terjadi di industri. Nah, itu perlu ada riset. Saya biasanya melakukan riset itu 3 bulan, 6 bulan paling cepat ya. Tapi kalau ini bisa sifatnya dinamis, itu dibawa ke dalam workshop, ke dalam perumusan strategi, melibatkan para stakeholders di dalam. Dari hasil informasi dari berbagai analisis lingkungan strategis tadi dibawa ke dalam workshop untuk menyusun strategi. Nah, itu melibatkan manajemen, melibatkan anggota tim, dan melibatkan para pihak yang kita anggap penting. Nah, setelah itu menjadi corporate strategy session, jadilah itu menjadi sebuah strategi bisnis atau strategi korporat yang dapat dikerjakan, yang dapat dijalankan untuk tahun depan. Tapi sebelum itu dijalankan, kita harus mematangkan corporate strategi yang disusun itu well informed, well engaged dengan para stakeholders, termasuk pemegang saham. Jadi kita harus meyakinkan pemegang saham where to go, how to get there, where to go, what do we want to be, where are we now, di mana kita hari ini. Jadi selalu ada di mana kita hari ini, mau kemana kita melangkah dalam 5 tahun, 3 tahun ke depan, kemudian how to get there, bagaimana mencapai itu. Perlukah transformasi, perlukah perubahan-perubahan yang semuanya harus dipimpin oleh eksekutif dengan proper.